Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Saya absen dulu. Oh, siapkanlah dulu. Siapkan. Sebelum mulai pelajaran adalah kita membaca doa, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai. Amin. Oke, saya absen. Ya, Pak. Mana pulpennya nih? Pinjam dulu pulpen. Pak, pinjam dulu pulpenmu. Siapa? Nabe, Pak. Woi, bangun nih. Woi, bangun dari siapa tidur? Bisa tidur. Pak, dalam Bapak. Ya. Adriansyah. Adit. Aulia. WC, Pak, WC. Aju Andira. Ada. Ajat Rai. Ahmad Ridwan. Hadir Pak. Andi Muhammad Raihan. Hadir Pak. Arifah. Asmira. Azira. Ya, Pak. Dewi Lestari. Fazil. Dermawati. Marini. Muhammad Ali Akbar. Muhammad Alfero Reza. Muhammad Azmin. Muhammad Rizky Ramadan. Nabila. Novena. Bukan kau. Novena. Ah. Nur Sofia Tiara. Nur Safira. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Fadila. Sisi. Hadir, Pak. Siti Rafi dan Nur Munira. Oh, bisa ya? Ini bicara. Baik, kita akan masuk di materi. Mau dihapus, Pak? Dihapus dulu, Pak. Hapus dulu. Hapus dulu ya. Itu sana. Pak, di belakang tidak menghapus ya. Bapak Rohan murah senyum. Di belakangnya Rohan. Di belakangnya Bapak Rohan. Oh iya. Murah senyum juga murah Pak. Wajah kepalanya Rohan. Kering di dia Pak. Kering di dia mau. Kering gigi. Pak, itu murah senyum murah Pak. Ya. Dilihat Pak kering. Pak, itu kan mau. Baik-baik. Aku pun ada dalam ini. Bukan Jadi materinya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Satu, kembalinya Belanda ke Indonesia pada saat perang fisik. Pada saat perang Pasifik masih berlangsung, Sekutu membagi Indonesia menjadi dua daerah. Daerah operasi. Sekutu memasukkan Sumatera sebagai daerah operasi South East Asia Command. Singkatannya SAC. Operasi ini dipimpin Laksmana Lor Los Montu. Ini tulisannya. Lor Los
Lor Louis Muften. Adapun Jawa dan Indonesia bagian timur masuk daerah operasi Southwest Pacific Command atau singkatannya SW singkatannya SWPC. Di bawah ini komando lagi. Di bawah ini Komando Jenderal MacArthur. Namun pada Mei 1945 setelah Perang Dunia Kedua di Eropa berakhir dengan menyerahnya Jerman, daerah operasi itu berubah dalam konferensi gabungan kepala staf sekutu di Potsdam, Jerman. Pada Juli 1945 diputuskan bahwa seluruh rakyat wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAT. Hal ini karena Jenderal Douglas MacArthur, panglima tertinggi dalam komando sekutu anti Jepang di Pasifik, ingin mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk langsung menyerbu Jepang serta terima kedua komando utama sekutu. Apa? Oh, itu seribut. Wah. Interaksi ya Pak. Lanjut ya. Ya Pak, izin ke WC. Keluar lah. Cerita lu tentang pengalaman. Gerak di sini ke sini. Nantilah. Jadi lanjut. Oke. Jepang di Pasifik ingin mengerah. Diam. Ingin mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk langsung menyerbu Jepang serta terima kedua komando utama sekutu tersebut secara resmi dilaksanakan pada 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah. Daerah yang menjadi tanggung jawab SEAT meliputi pula Burma, Myanmar, Thailand, Indo, Cina, dan Semenanjung Malaya. Adapun untuk Indonesia dibentuk komando khusus yakni Elliot Forces Netherlands East Indies atau singkatannya di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Richardson. Sebelum pasukan ini sempat melancarkan operasi militer, Jepang sudah menyerah. Oleh karena itu, tugas AFN dialihkan dari tugas militer ke tugas administratif, yaitu sebagai berikut: 1. Menerima penyerahan Jepang. 2. Membebaskan para tawanan Jepang yang berasal dari Eropa. 3. Melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. 4. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Pada 8 September 1945, Louis Mountbatten sabar. Habis dulu. Baca Pak yang jelas ya Pak nanti.
Nih, Tapi Pak dibaca Pak yang jelas. anu bacanya Elliot Forecast Netherlands East Indies. Apa Pak? Sudah lah Pak, kamu ini juga. Elliot Forecast Netherlands East Indies. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah? Pak, ini. Bangun. Bujak tidur situ. Udah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekolah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Rehan Pak. Doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Bapak kenapa itu berdoanya Pak? Manisnya Bapak. Siapin dulu ya. Salah dulu. Rohang. Rohan. Rohan. Bapak orang Bugis Kak. Adriansyah. Sakit. Aulia. Hadir Pak. Ayandira. Ada Ji. Ada Ji. Ajwat. Hadir Pak. Ridwan. Rehan. Hadir Pak. Arifa. Smira. Hadir manis. Azira. Dewi. Emma. Hadir Kak. Marini. Hadir Pak. Akbar. Reza. Padanya di mulut. Azmin. Balik. Hah? Ada Pak, ada kekurangan. Oh, oke. Rizky. Nabila. Hadir. Nafena. Nur Sofira. Hadir Pak. Daya. Hadir. Fadila. Hadir. Sisik. Hadir Pak. Siti. Sini. Kayak macerai. Baik, hari ini kita akan mempelajari sejarah umum. Ya Pak, sudah umum Pak. Bukannya Bapak bilang kemarin sudah peminatan. Oh, sorry. Hapus dulu, Ridwan. Bapak ada kamu. Ibu rasa senyum. Bapaknya nangis ya. Pak, Bapak lagi apa? Iya, Pak, iya. Oh, sombongin gue. Iya. Oh, jadi itu saja. Buka kuliah. Baik, sama lagi. Gila hafal. Kurang besar Pak, banyak kelihatan. Iya, kurang akan kelihatan. Pak, masa Bapak kasih gitu? Bapak pakai buah manis. Bapak ada juga pahit. Mama bagaikan tua. Baik, hari ini kita akan mempelajari peristiwa Merah Putih di Manado. Pak, tabe ributnya. Diam. Iya manis. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berikutnya berita proklamasi menyebar, salah satunya sampai di Sulawesi. Lalu para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk memperluaskan ke seluruh pelosok penjuru atas inisiatif Manai, Sopian dan kawan-kawan. Sofian.
Iya, namanya siapa, Pak? Nggak tahu. Dibuat plakat proklamasi di rumah Aba Baharudin dan di kantor pewarta Celebes yang diganti dengan nama Suara Indonesia. Dr. Sam Ratulangi merupakan Gubernur Sulawesi pada masa tersebut. Upaya Gubernur Ratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi mendapat halangan dari tentara sekutu yang saat itu menguasai Indonesia di bagian timur. Mana tuh? Timur. Indonesia bagian timur, Pak. Bagian mana? Nggak tahu, kurang tahu. Ini membuat para pemuda yang terdiri dari Kaigun, Heyo dan pelajar SMP mulai mengorganisasi diri untuk merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Apa itu? Nggak tahu. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1945 para pemuda ini bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Adabmu. Berikut proklamasi diterima di setiap daerah di Sulawesi, yaitu di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari, Muna, dan Butun. Lalu di Sulawesi Tengah, berita proklamasi diterima pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pukul 3 sore waktu setempat. Di Sulawesi Selatan sendiri, tepatnya di Makassar. Di Sulawesi Utara, di Manado, pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan berita kapitulasi Jepang dan perintah gencatan senjata. Setelah berita proklamasi tersebar ke seluruh Sulawesi, sejak saat itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia Merdeka. Pada tanggal 17 September 1945 di Sulawesi Tenggara, bendera merah putih dikibarkan yang dipimpin oleh Dian Andi Kasim. Dan pada tanggal 5 Oktober 1945 di La Susua, bendera merah putih dikibarkan dihadiri oleh Kepala Distrik Patampanua dan beberapa pimpinan muda di Luhu. Sementara itu, pada 14 Februari 1946, Bernard Wilhelm Lapian memimpin pasukan pemuda bersama Letkol Saril Koch, Taulo, dan Serda Wisan merobek bagian biru pada bendera Belanda di Tailing, tepatnya di Manado. Peristiwa tersebut kini dikenal dengan peristiwa merah putih di Manado. Sudah, Pak. Kurang tahu. Cukup kesekian yang dapat saya jelaskan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum memulai pelajaran, ayo berdoa dulu. Belum mulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa. Siapa temannya yang dah hadir? Adrianca aja kah? Ya, sekarang kita mulai pelajaran. Minggu lalu kemarin kita membahas tentang apa? Peristiwa merah putih di Manado. Oke, sekarang kita lanjut peristiwa Bandung Lautan Api ya.
Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini diawali datangnya pasukan sekutu ke Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945. Nah, pasukan sekutu mulai Ibu sabe. ya, Ibu bahasa saran Ibu. udah selalu bicara ya, perhatikan dulu di depan. Iya, Ibu. Nah, pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung. Ya, sekutu itu orang yang menjajah, yang menjajah Indonesia. Oh iya Bu. Ya. Nah, markas-markas sekutu di Bandung bagian utara yang termaksud Hotel Homan dan Hotel Homan. Nah, ini adalah markas-markas besar sekutu. Rakyat Indonesia menyerang pada tanggal 24 Desember 1945. Mau berapa lantai hotelnya Bu? Kurang tahu juga karena tidak dijelaskan di materi. Yang menginap itu sekutu-sekutunya, ya, sekutu-sekutu, para sekutu, ya. Hotel yang menjadi markas besarnya sekutu itu ada dua, yaitu Hotel Homan dan Hotel Preanger. Ya. Ya, terletak di Bandung Utara. Ya. Sekutunya itu dari Inggris, dari Belanda. Ya. Kenapa bisa diterima masuk di hotel? Ada kan paspornya? Ya. Lanjut ya. Pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat Dr. Datuk Jamin agar rakyat dan tentara segera mengosongkan Bandung, wilayah Bandung Utara. Nah, pada peringatan tersebut berlaku sampai 29 November 1945 pukul 12 harus segera dikosongkan. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Yang bicara diam dulu, perhatikan di depan ya. Perhatikan Ibu ya, jawabannya ya. Ada tapi halus. Lanjut, pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Jenderal Montagu memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil dan polisi yang bisa tinggal di daerah itu, daerah Bandung Selatan ya. Menindaklanjuti ultimatum tersebut pada 23 Maret 1946 pukul 10 Tentara Republik Indonesia atau TRI di bawah pimpinan Kolonel Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Yang bicara diam dulu, perhatikan. Ini Bu. Namanya. Nah, pembumi
Pembumihangusan Bandung pun dimulai. Rakyat yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TRI punya rencana yang lebih bagus. TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1946. Nah, pembakaran total itu pada 24 Maret 1946. Pada pukul 24.00. Namun rencana ini tidak mulus karena pada pukul 8 dinamit pertama telah diledakkan di gedung Indische Restaurant. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Nah, dari penjelasan tadi kan ada tanggal dimulainya peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ada yang tahu kah Bandung Lautan Api itu berakhir pada tanggal berapa? Pada tahun berapa? November. Ya, tahun berapa? 3 Maret sampai 28 April 1945. Iya, betul. 23 Maret. Dapat poin kamu. Iya, insya Allah dapat poin. Sampai 28 April 1946. Oke ya. Kenapa disebut Lautan Api, Bu? Ya. Kenapa bisa disebut Lautan Api, Bandung Lautan Api? Kenapa ada lautan air? Karena waktu itu Karena banyak api silang sih. Atau itu karena kenapa? Karena kebakaran dia. itu karena pasukan TRI ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jalannya itu membakar Bandung supaya ya enggak, kota Bandung itu dibakar supaya pihak sekutu itu tidak mengambil alih daerah itu. Ya. Ya. Oke, tugasnya untuk minggu depan ya. Apa, Bu? Tugas untuk minggu depan. Masih masuk ke minggu depan, Bu. Ibu minggu depan. Oh, lanjut lah, Bu. Mau dibantu kamu. Lapar, Bu. Iya, ini bikin kelompok. Oh, masih masuk minggu depan, Bu. Bukan apa nih? Iya. Sakit kali dan ibu istirahat lah ya. Bukan apa banyak. Oke. Tugas ya untuk minggu depan dikumpul. Oke, Bu. Pasti bilang nggak mau. Iya. Tugas teh. Jelaskan dan sebutkan contoh apa yang kamu ketahui tentang lautan api. Berbicara gila. Siapa lagi? Kenapa jembatan negara? Karena bicep. Satu lah saya bukan satu lah sekali. Ngobrol lagi ulang. 2 aja ya. Dikit aja kok. Ibu nggak akan kita ulangan, Ibu. Kurang tahu ya. Kapan kita bilang tiara Ibu apa yang dibilang? Oke, ini tugasnya ditulis. Minggu depan dikumpul ya. Ada kayak Ibu minggu depan. Insya Allah. Oke, sampai sini aja materi hari ini. Sampai sini aja materi hari ini. Ini tugasnya jangan lupa dikumpul ya minggu depan. Ya, kurang tahu juga insya Allah ya. Ya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo siapkan dulu. Siapkan dulu. Oke, kita lanjut aja pelajarannya ya. Ya, perkenalkan nama Ibu Novena Citra Yuliandari. Iya, baru pindah kemarin. Kenapa bisa ibu pindah? Ibu mau cari comel. Oh iya. Iya. Kita lanjut materi. Hapus dulu, Bah. Tolong hapuskan dulu, Ibu. Bu, tele-tele sambut tuh enak. Cara ke pantun dulu. Oke, kita masuk materi yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Pindol. Nantinya terus ibu. Kasih. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang terjadi di kawasan Medan. Nanti lah bercerita, Nak. Pertempuran ini berawal dari ketika sekutu mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945. Biarkan aja Bu, nanti jalan saja. Iya, nanti bolpak kan ada pengurangan poinnya kan? Ya, diamlah dulu Ibu jelaskan dulu. Pertempuran ini berawal ketika sekutu mendarat di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Iya. Kedatangan tentara sekutu tersebut bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal itu memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Rakyat dan para pejuang di Sumatera Utara, khususnya kota Medan, tidak tinggal diam melihat hal tersebut dan terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Kenapa dinamakan pertempuran Medan Area? Karena karena terjadi konflik bersenjata ya Ulia. Iya kawan Ibu. Comel ini, comel ketiga. Ye. Ya Marni. Ibu, ada nama aslinya temanku lagi, orang lumpur. Oke, kita lanjut aja ya. Pertempuran yang berlangsung sengit selama hampir 2 tahun mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan pemberontakan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 telah memakan banyak korban jiwa dan di mana sekutu menginjak-injak rakyat atau pemuda Indonesia. Dan pada tanggal 10 Desember 1945 pasukan sekutu berusaha menghancurkan organisasi, yaitu salah satunya organisasi TKR atau yang kepanjangannya Tentara Keamanan Rakyat. Dan pada tanggal 1 Desember 1945 tentara sekutu memasang papan yang bertuliskan ini spidol apa? Medan Area.
Yang bertuliskan siksa. Ini menunjukkan bahwa ini area kekuasaan sekutu. Dia tujuannya untuk mengambil alih pemerintahan. Tulisan ini dipajang di pinggiran kota Medan. Dan sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Ya, selesai. Iya, itu aja. Sedikit aja kan? Karena waktunya habis juga 1 jam aja, Ibu. Ya, siapa yang udah hadir ini hari? Adriansyah aja kah? Oke. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu anak-anak. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa ndak hadir? Leng. Itu sejak kah? Adik-adik lo ya. Ih, cantik tisan men. Oke, langsung masuk materi. Nggak banyak waktu, Dek. Iya, Kak. Iya, Kakak. Iya, Tante. Kakak apa, Guri? Guru sebentar. Kak, bukannya Kakak yang aku temukan di Di mana? Pramuka. Ya minum CC kemarin. Yang patah-patah. Kakak alumni Mahalika. Enggak, Dek. Oh. Jadi Kakak alumni mana? SD 1? Iya. Kakak kenal Irsyad ya? Kak, Jadi materi kita nih hari kembalinya Belanda ke Indonesia. besarnya ada, Pak. Jadi pada tanggal 3 April 1944 dibentuk lembaga yang namanya NICA. NICA dibentuk tuh di Australia. Di mana lembaga ini nantinya tuh bertugas menjadi pemerintah sipil di koloni. Maksudnya tuh kalau misalnya Indonesia sudah bebas dari Jepang, Belanda ini kembali lagi ke Indonesia. Oh, gitu. Jadi yang menjalankan tugas saja kamu. Iya, dia jadi pemerintah nanti kalau misalnya kembali lagi ke Indonesia. Kalau iya, slebel. Lanjut 10 Desember 1944. Jadi langkah pertamanya Belanda itu dia minta bantuan ke USA. Belanda minta bantuan ke USA untuk menjadi polisi di Indonesia, untuk kayak mengamankan Indonesia itu dari kayak pemberontakan, apa lagi?
Iya, membunuh. Ya intinya kayak melindungi Indonesia, menjaga keamanannya Indonesia supaya Belanda tuh bisa kembali masuk ke Indonesia. Jadi dia tuh apa deh? Nanti dulu deh, belum kita bilang, belum dibuka pertanyaan, nanti dulu. Jadi Belanda nih membuat perjanjian ke USA tuh, perjanjiannya Civil Affairs Agreement. Jadi ini tuh janjinya. Maksudnya janjinya tuh itu tadi mengamankan Indonesia dari mengamankan Indonesia, intinya jadi polisi nanti di sana. Ini dia suruh USA ini jadi polisi di Indonesia tuh, kayak mengamankan dari pemberontakan supaya Belanda bisa masuk kembali ke Indonesia. Tapi Amerika ini tidak mau, dia lebih sibuk ke urusannya yang lain. Urusannya tuh berperang dengan Jepang. Oke, lanjut. Jadi kan Amerika ini kan tidak mau ya. Jadi Belanda lanjut minta bantuan ke Inggris. Belanda ini minta bantuan sama Inggris. Nah, Inggris nih mau. Sama juga perjanjiannya ini juga tadi, sama juga dia. Perjanjiannya kan berjanji begitu. Enggak. Intinya perjanjiannya sama tadi, menjadi polisi di Belanda untuk mengamankan Indonesia. Iya belum. Nah, deal lah sudah nih ya Belanda sama Inggris. Jadi ini tadi sudah tadi dijelaskan, itulah didengar memang. Ada tadi ku bilang, ada kan? Dengar memang. Lanjut pada 29 September 1944 masuklah sudah nih Belanda sama Inggris atas nama sekutu. Iya, wow. Atas nama sekutu ya. Di mana tentara sekutu ini namanya AFNI. Nah, inilah sudah nih. Pasti kalian kayak bertanya-tanya kan? Enggak lama selesai deh, 2 menit lagi. Ini AFNI. Jadi intinya Belanda tuh sudah merencanakan memang dari awal dia mau kembali ke Indonesia. Oke. Kenapa Nica? Nica kepanjangannya Netherlands. Sama Ji. Sama. Netherlands, Civil, wah, agreement. Netherlands ini nama lainnya Belanda kan, kalau misalnya Amerika tuh USA, Jepang, Nippon. Kalau ini Belanda, Netherlands. Agreement kayak? Oh, bukan agreement, salah. Administration.
Ministration. Bukan agreement. Administration. Indi ini maksudnya India Belanda. India Belanda tuh maksudnya Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, kerjasama. Civil nih sipil. Sipil, administration, administrasi. Udah. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Sudah tadi dibilang. Indi tuh India Belanda. India Belanda tuh Indonesia maksudnya. Bukan Indis. Indis. Nah, itu tadi. Sudah. Oke, mungkin cukup materi saya sampai sini. Apa besok masuk Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. topik di mana? Dewi, maju kok Dewi. Ada kemarin kita ke topik. Belum lagi keluar dari anu.